Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi di dalam solusi jawaban sehari-hari, yakni berkenan dengan: bisakah jiwa orang yang sudah meninggal melihat atau berkomunikasi dengan kerabat mereka yang masih hidup? Ada seseorang dari Pakistan bertanya kepada Hadrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih kelima ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz, yaitu apakah orang yang meninggal dunia dapat melihat kerabatnya yang masih hidup dari surga? Dalam suratnya tertanggal 22 Mei 2023, Hadrat Khalifatul Masih Waqt telah memberikan arahan sebagai berikut mengenai masalah ini. Jiwa orang yang telah meninggal tidak lagi memiliki hubungan langsung dengan dunia ini. Mereka hanya dapat mengetahui apa yang Allah Ta'ala ingin sampaikan kepada mereka. Dengan kata lain, manusia tidak memiliki hubungan fisik dengan jiwa-jiwa ini, melainkan seseorang hanya dapat memiliki hubungan rohani dengan mereka. Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam telah menjelaskan masalah ini dengan sangat jelas di berbagai tempat. Oleh karena itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menyatakan, intinya adalah bahwa apapun yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hubungan jiwa dengan kuburan adalah sepenuhnya benar dan tepat. Namun, hal lain adalah mengenai sifat dan realitas hubungan ini yang tidak perlu kita ketahui. Namun, dapat menjadi tugas kita untuk menetapkan bahwa hubungan jiwa dengan kuburan memang ada, dan bahwa hal ini tidak mengandung kemustahilan logis. Ketika jiwa terpisah dari tubuh atau membentuk hubungan dengannya, hal-hal seperti itu tidak dapat diputuskan hanya dengan akal. Jika sebaliknya, para filsuf dan pemikir tidak akan jatuh ke dalam kesalahan. Demikian pula hubungan jiwa dengan kuburan tidak diragukan lagi adalah sebuah kebenaran, tetapi realitasnya tidak dapat dirasakan oleh mata fisik. Tugas mata penglihatan rohani untuk mengungkapkannya. Kami memberikan contoh, misalkan sebongkah garam dan sebongkah gula diletakkan di hadapan Anda. Putuskan apa yang dapat diberikan akal semata terhadap keduanya. Sesungguhnya jika seseorang mencicipinya, akan diketahui dari dua rasa yang berbeda, bahwa yang satu adalah garam dan yang lainnya adalah gula. Tetapi jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk merasakan, bagaimana mungkin mereka bisa memiliki antara rasa asin dan rasa manis? Oleh karena itu, tugas kita hanyalah menjelaskan melalui bukti. Sama seperti terbitnya matahari tidak terpengaruh oleh penolakan orang buta, dan kebenaran tidak dibatalkan oleh ketidakmampuan seseorang yang kekurang mampuan untuk mengambil manfaat dari metode penalaran. Demikian pula, jika seseorang tidak memiliki mata penglihatan rohani, bagaimana mungkin mereka dapat memahami hubungan jiwa ini? Dengan demikian, penolakan mereka terhadap hal itu hanya karena mereka tidak dapat melihatnya, tidak dapat membenarkan realitas hal-hal seperti itu sama sekali, tidak dapat dipahami hanya dengan akal dan dugaan. Karena alasan inilah Allah Ta'ala telah menganugerahkan manusia berbagai kemampuan. Kami adalah saksi dari pengalaman pribadi kami sendiri bahwa jiwa pasti memiliki hubungan dengan kubur. Seseorang dapat berbicara dengan orang yang telah meninggal. Jiwa juga memiliki hubungan dengan surga, di mana tempat diberikan kepadanya. Saya katakan lagi bahwa ini adalah kebenaran yang telah ditetapkan. Kesaksian tentang hal itu juga ditemukan di dalam kitab-kitab Hindu.
Ini adalah hal yang diterima secara umum, kecuali oleh sekte atau golongan tersebut yang menyangkal keabadian jiwa. Adapun di mana hubungan ini ada, kemampuan rohani itu sendiri akan mengungkapkannya. Terdapat di dalam surat kabar Al-Ahkam nomor 33 tanggal 23 Januari 1899 halaman 2 sampai dengan 3. Kemudian Hadrat Mufti Muhammad Shadiq radhiyallahu anhu meriwayatkan, ketika sang Masih Maud yang dijanjikan melakukan perjalanan ke Delhi pada tahun 1905 bersama keluarga beliau dan beberapa khudam. Hamba yang rendah hati ini, dalam kapasitas saya sebagai editor surat kabar Al-Badar, juga berada dalam rombongan tersebut. Kami tinggal di rumah Tuan Ali Khan, penjual tinta, di sekitar Chitli Kabar. Suatu hari, Hadrat Masih Maud alaihissalam berkata, tidak banyak harapan dari orang-orang yang masih hidup di Delhi. Mari kita temui orang-orang yang telah meninggal di sana. Karena banyak orang suci besar di makam di negeri ini. Oleh karena itu, selama beberapa hari kami mengunjungi makam Khawaja Mirdad, Qutbuddin Aulia, Qut Sahib, dan tokoh-tokoh mulia lainnya. Berdiri di makam-makam ini untuk beberapa saat. Kemudian beliau alaihissalam akan mengangkat tangan beliau dan berdoa, serta teman-teman lainnya juga berdoa bersama beliau. Di makam Hadrat Nanyamuddin Aulia, beliau berkata, jiwa-jiwa tentu memiliki hubungan dengan makam mereka, dan orang-orang yang memiliki penglihatan rohani dengan konsentrasi bahkan dapat berbicara dengan orang yang telah meninggal. Hadrat Mufti Muhammad Shadiq radhiyallahu anhu, Zikir Habib, halaman 107 sampai dengan 108. Lalu Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menyatakan dalam hal ini, telah terbukti dari hadis-hadis bahwa pada awalnya hubungan jiwa dengan kubur lebih kuat. Hadrat Masih Maud alaihissalam juga telah menyatakan di suatu tempat bahwa jiwa pasti memiliki hubungan dengan kubur. Demikian pula para wali Allah telah menceritakan banyak penglihatan rohani tentang hal ini, dan telah menulis bahwa pada awalnya jiwa manusia gelisah. Ia merasakan sakitnya perpisahan dengan kerabatnya dan tetap dalam keadaan gelisah. Ini berlanjut sampai setelah beberapa waktu ia menetap di suatu tempat. Jika itu adalah jiwa yang diberkati, Allah Ta'ala mulai memberikannya bagian dalam berkah surga. Dan jika itu adalah jiwa yang najis, siksaan neraka secara bertahap dimulai untuknya. Hadrat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa ketika jiwa manusia memasuki kubur, ia mengalami kesedihan yang hebat. Setelah itu keadaan apapun yang menimpanya lebih ringan daripada kesedihan awal itu, bukan lebih besar. Karena alasan inilah orang-orang soleh dan para wali umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi kubur dan memanjatkan doa untuk almarhum, untuk diri mereka sendiri, dan untuk kerabat serta orang-orang yang terkasih lainnya. Melalui doa-doa ini, jiwa almarhum menemukan ketenangan dan kesedihannya pun berkurang. Terdapat di dalam Khutbah Mahmud, volume 25, Khutbah Jumat 10 Maret 1944, halaman 178. Jadi pada dasarnya, orang yang telah meninggal tidak berhubungan dengan kerabat mereka yang masih hidup, seperti kita bertemu dan berinteraksi satu sama lain di dunia ini. Sekali lagi saya ulangi bahwa pada dasarnya, orang yang telah meninggal tidak berhubungan dengan kerabat mereka yang masih hidup, seperti kita bertemu dan berinteraksi satu sama lain di dunia ini. Namun karena jiwa tetap berhubungan dengan kubur mereka, ketika kita pergi ke sana dan berdoa untuk mereka, Allah Ta'ala menyampaikan doa kita kepada penghuni kubur tersebut, dan berkat doa-doa ini meningkatkan derajat dan kedudukan mereka.
Itulah sebabnya dalam doa yang diajarkan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memasuki kuburan, kita juga mengirimkan salam kepada penghuni kubur dan berdoa kepada Allah Ta'ala untuk mereka dan untuk diri kita sendiri. Terdapat di dalam hadis Muslim. Lebih lanjut, Allah Ta'ala juga menyebabkan orang-orang yang diutus secara ilahi olehnya untuk bertemu dengan orang yang telah meninggal dalam keadaan penglihatan. Dan orang-orang yang mulia ini dengan izin Allah Ta'ala yang maha tinggi juga dapat berbicara dengan orang-orang yang telah meninggal. Itulah para pendengar berita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, berkenaan dengan bisakah jiwa orang yang sudah wafat melihat, berkomunikasi dengan kerabat mereka yang masih hidup. Mudah-mudahan ini dapat dipahami dan semoga kita semua, baik yang sudah meninggal, yang merupakan orang-orang yang kita kasih dan cintai, meraih surga Firdaus, dan juga kita senantiasa selalu dijaga dan nanti juga akan ditempatkan di dalam surga Firdaus Allah Ta'ala. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.